Lebih dari 9.000 anak-anak menjadi korban kekerasan seksual sepanjang tahun 2022. Kabupaten Parigi Motong gempar akibat kasus pemerkosaan yang menimpa seorang anak perempuan berinisial RO. Terduga pelaku kasus pemerkosaan ini berjumlah 11 orang. Di antara terduga pelaku terdapat seorang kepala desa, guru, bahkan seorang anggota kepolisian. Korban ini adalah seorang relawan yang mengantarkan bantuan logistik dari Poso untuk korban banjir di Kabupaten Parigi Motong. Di posko bantuan tersebut, korban bertemu para terduga pelaku. Korban tidak langsung kembali ke poso karena dijanjikan pekerjaan di rumah makan oleh para terduga pelaku. Sejak bulan April 2022, satu persatu terduga pelaku memperkosa korban dengan beragam modus, antara lain menawarkan narkoba jenis sabu, bahkan ada yang mengancam dengan senjata tajam. Pada Januari 2023, korban yang tak tahan dengan perlakuan para terduga pelaku mengadu kepada orang tuanya. Orang tua korban melaporkan tindakan pemerkosaan tersebut ke Polres Parigi Motong. Korban menjelaskan bahwa ia telah disetubuhi oleh 11 orang pelaku secara sendiri-sendiri di waktu dan tempat yang berbeda dalam kurun waktu 10 bulan dari periode waktu bulan April hingga bulan Januari 2023. Berdasarkan laporan tersebut, setelah melakukan penyelidikan, polisi menetapkan 10 tersangka karena alat bukti yang mencukupi. Sementara satu orang terduga pelaku oknum anggota kepolisian masih dilakukan pendalaman untuk melengkapi 2 alat bukti yang diperlukan dalam menetapkan tersangka. Saksi yang sudah kita periksa, baik saksi korban, kemudian orang tua, dan juga teman-teman di seputaran korban, sebanyak 10 orang. Sehingga kemarin kita sudah sepakat dari penyidik untuk menetapkan 10 tersangka. Dan ada satu tersangka yang masih kita lakukan pendalaman, karena baru berdasarkan pengakuan daripada korban. Dalam perkembangan selanjutnya, satu orang terduga pelaku oknum anggota polisi akhirnya ditetapkan pula sebagai tersangka. Kapolda Sulawesi Tengah dalam keterangan persnya menyatakan, kasus pemerkosaan ini merupakan peristiwa persetubuhan. Saya berharap selesai kegiatan press conference ini kita tidak lagi menggunakan istilah pemerkosaan ataupun roda paksa agar masyarakat tidak bingung di dalam memahami perkara ini. Saya sangat berharap kerjasama dari rekan media sekalian. Perkataan perkara ini pertama kali kita tangani sejak dilaporkannya ke Polres Parigi Motong pada tanggal 20 lalu. Dalam laporan tersebut, pelapor yang merupakan orang tua atau ibu kandung dari korban melaporkan tentang adanya persetubuhan terhadap anak di bawah umur, terhadap anak kandungnya yang masih berada di bawah umur. Pernyataan ini mengundang banyak suara kontra terhadap penjelasan Kapolda Sulawesi Tengah itu. Pemerhati anak dan pendidikan Retno Listiarti mengatakan, diksi persetubuhan tidak tepat. Kalau terhadap anak, kan persetubuhan itu terhadap anak dalam pasal 76D itu sangat jelas ya. Persetubuhan terhadap anak itu tindak pidana. Mau dilakukan dengan cara tadi ya, dengan berbagai istilah pun, kalau memang terjadi penetrasi juga, kan perkosaan tuh prinsipnya terjadi penetrasi juga gitu. Nah sebenarnya ini kata perkosaan dengan persetubuhan gitu ya, itu saya menangkapnya justru polisi ingin mengatakan bahwa kalau persetubuhan ini adalah hal yang memang atas persetujuan si anak. Yang kedua gitu ya, tampaknya mau menggunakan mungkin dalih artinya suka sama suka gitu, atau paling tidak atas persetujuan yang bersangkutan. Padahal kalau kita berbicara tindak pidana persetubuhan terhadap anak ini, mau apapun alasannya, itu adalah kita menyebutnya gitu ya sebagai tindak pidana. Jadi perbedaan diksi ini mengarah pada perbedaan penerjemahan hukum. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman mengatakan, konsep persetubuhan tidak dapat diterapkan pada kasus yang menimpa anak-anak.
anak-anak mendapat perlindungan khusus dalam hukum. Perbedaan diksi sebagai bentuk persetubuhan itu biasanya pada orang dewasa. Orang dewasa yang sama-sama mau di luar perkawinan. Ataupun terkait dengan kalau toh pun orang ada persetubuhan bersama. Tapi pertanyaannya ini adalah anak. Anak itu ada suatu perlindungan khusus, lex specialis, bahwa kalau tokoh persetubuhan itu adalah pasti ada perkosaan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mendorong kepolisian untuk menuntaskan kasus ini. Fakta bahwa korban adalah anak di bawah umur menjadi perhatian utama KPAI. Pertama memang saya sepakat Mas, ini kasus yang membuat kita geram ya, karena dilakukan banyak orang dalam rentang yang cukup lama, kemudian proses hukumnya juga lumayan lama ya, karena Januari dilaporkan baru sekarang. Dan kemudian muncul statement bahwa ini bukan perkosaan tapi persetubuhan. Sebagian besar masyarakat kita pasti terluka dengan statement tersebut. Namun kita perlu kembali membaca pada peraturan yang ada. Untuk kasus atau perkara anak, kita memang lex spesialisnya pada Undang-Undang Perlindungan Anak, di mana di Undang-Undang Perlindungan Anak untuk kasus yang dialami korban ini masuk kata yang digunakan adalah persetubuhan. Nah, terlepas dari itu polemik persetubuhan atau perkosaan, kita sepakat ini kekerasan seksual. Anak memang harus memperoleh perlindungan khusus dalam hukum. Kemampuan mengambil keputusan secara independen belumlah sempurna. Anak-anak juga rentan pada manipulasi orang dewasa. Kasus ini menjadi contoh paling memprihatinkan bagaimana orang dewasa memanfaatkan minimnya prasangka seorang anak dalam mengambil keputusan.